wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi bersama saya Nurse Iqbal. Baik, kali ini kita masuk ke dalam pembelajaran pasien safety. Nah, kali ini bahasan yang akan kita bahas adalah terkait dengan komunikasi antar tim anggota pelayanan kesehatan. Baik, untuk lebih lengkapnya langsung saja kita simak video berikut ini. Baik teman-teman, komunikasi dan kerja tim kesehatan kita mulai dalam pembelajaran kali ini. Nah, kalau kita lihat bicara tentang komunikasi, tentunya di pelayanan kesehatan kita mengenal adanya namanya komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi yang efektif ini terjadi antara perawat dan profesional pemberi asuhan lainnya gitu ya. Tentu ini menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin keselamatan dari pasien. Namun memang banyak tantangan dalam menjalankannya gitu ya. Untuk komunikasi yang buruk dan yang tidak sehat itu memang akan bergantung pada bagaimana tindakan dari individu itu gitu loh. Misalnya nih, kalau kita ambil contoh, misalnya perawat dilatih untuk menjadi orang yang harus berkomunikasi, memaparkan secara deskriptif gitu ya, secara naratif dalam pesan yang akan mereka sampaikan kepada tenaga kesehatan lainnya atau profesional pemberi asuhan lainnya. Nah, sedangkan mungkin profesi lain lebih berorientasi pada tindakan dan ingin pokok bahasan masalahnya gitu ya, sehingga tindakannya segera bisa dilakukan. Nah, hambatan komunikasi inilah yang mungkin memang akan terjadi gitu ketika antar tenaga kesehatan saling bekerja sama dalam memberikan asuhan kepada pasien. Nah, kali ini kita akan coba lihat terkait dengan hambatan yang ada dalam berkomunikasi gitu ya. Contohnya mungkin antar perawat dengan profesional pemberi asuhan lainnya gitu ya. Yang pertama, adanya kurang terstruktur apa yang disampaikan. Ini juga akan berpengaruh tentunya gitu. Kalau misalnya kita menyampaikan komunikasi yang muter-muter tapi nggak nyampe gitu apa yang mau disampaikan, tujuan utamanya belum sampai. Nah, ini sangat penting untuk dipertimbangkan. Kemudian adanya kebijakan tentunya yang memang sudah adakah SOP-nya dalam berkomunikasi, dalam melaporkan pasien, dalam memberikan instruksi, sudah ada belum gitu. Nah, harusnya kebijakan ini memang sudah keluar sehingga mereka sudah mampu memberikan komunikasi sesuai dengan standar yang ada. Kemudian prosedur terkait dengan konten, waktu ataupun tujuan laporan lisan ini juga menjadi hambatan bagaimana prosedur-prosedur yang memang mungkin cukup panjang gitu ya, atau mungkin keterbatasan terkait dengan waktu untuk berkomunikasi gitu ya, ataupun laporan-laporan secara lisan yang mungkin harus memang dengan tepat bisa disampaikan gitu, sehingga tidak terjadi kesalahan saat melakukan komunikasi. Kemudian hambatan yang kedua, ini tidak ada model atau kerangka mental bersama komunikasi kesehatan verbal. Jadi mungkin belum ada acuan yang jelas gitu bagaimana sebenarnya yang menjadi pokok dalam cara berkomunikasi secara verbal. Ini juga tentu bisa menjadi hambatan. Kemudian tidak ada aturan untuk pengiriman informasi secara lisan, baik tatap muka atau melalui telepon. Nah, ini kan berupa alihnya lagi kebijakan yang harusnya keluar dari pelayanan kesehatan tersebut. Kemudian perbedaan pendapat, bahkan di kalangan perawat gitu ya, seperti untuk informasi apa yang harus dikomunikasikan selama laporan lisan gitu. Jangan sampai hal-hal yang tidak perlu tapi disampaikan, hal-hal yang menjadi penting tak tersampaikan ketika mereka berganti shift dinas misalnya. Nah, ini penting untuk dilihat. Kemudian juga sering terjadinya interupsi dan gangguan gitu. Artinya ketika mungkin belum selesai menyampaikan sesuatu, mengkomunikasikan sesuatu, tapi sudah ada hal yang membuat komunikasinya terpotong seperti itu. Nah, ini bisa menimbulkan masalah. Mungkin yang tadinya sudah ingat harus menyampaikan apa saja, karena terpotong tadi ada gangguan, maka kelupaan akhirnya menyampaikannya. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Kemudian frekuensi komunikasi, seberapa seringkah komunikasi itu dilakukan.
dan bagaimana komunikasi itu dilakukan. Ini juga mungkin menjadi hambatan yang bisa muncul dalam komunikasi antar tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, kita akan coba lihat terkait dengan langkah komunikasi yang ada di dalam tim. Yang pertama adalah memberikan pelatihan pada tim. Jadi kapasitas pengetahuan dari tim di pelayanan kesehatan, atau lebih tepatnya kita sebut tim ini profesional pemberi asuhan saja ya, lebih tepat gitu, di pelayanan kesehatan. Nah, ini harus diberikan pelatihan khusus sesuai dengan komunikasi yang memang dibutuhkan, sehingga mereka yang memang tidak tahu tadinya itu bisa lebih memahami bagaimana hal yang harus dilakukan, komunikasi yang lebih tepat ketika mereka berada di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian kita perlu menghilangkan hierarki, artinya ada kesenjangan yang sangat jauh sekali gitu ya. Ada atasan yang menganggap dirinya menjadi power yang paling kuat. Nah, ini sebenarnya bisa meruntuhkan komunikasi. Ada keseganan dalam menyampaikan komunikasi, ada ketakutan ketika hierarki itu sudah dibangun. Nah, ini harusnya menghilangkan hierarki. Namun kalau komunikasinya udah benar kan bukan berarti menghilangkan kesopan santunan gitu ya antara atasan dan bawahan. Ini tetap ada, tapi hierarki yang merasa powernya paling kuat, merasa powernya paling tinggi adalah orang-orang yang di atas, seperti itu, sehingga membuat komunikasi ini tidak berjalan dengan efektif tentunya. Kemudian membentuk peran dan tanggung jawab. Nah, jadi harus ada memang kesadaran dari profesional pemberi asuhan apa saja peranan dari masing-masing mereka. Kemudian tanggung jawab apa saja yang memang harus mereka lakukan gitu dalam melakukan pelayanan kesehatan, khususnya dalam berkomunikasi. Kemudian terapkan kebijakan toleransi 0 untuk mengganggu tingkah laku gitu ya. Nah, ini maksudnya adalah kita harus memberikan hati yang lebih besar gitu sesama tim dalam kesehatan. Artinya ketika ada hal yang masalah, kita anggap itu kosong, tidak ada lagi gitu setelah mungkin melalui pekerjaan. Harus saling memahami antar kondisi tenaga kesehatan satu dan lainnya gitu ya. Nah, ini harus perlu dilakukan karena ketika memiliki masalah gitu ya, ketika tidak saling memahami dan berusaha untuk menjadikan masalah itu terus berlarut, maka inilah yang sebenarnya akan dapat meruntuhkan komunikasi yang baik di dalam sebuah tim, terutama di pelayanan kesehatan. Nah, ini harus dilakukan penerapannya gitu ya, terkait dengan bagaimana kita harus merasakan ketika ada diskusi yang tidak sependapat, tidak sesuai, ini harus dibalikan lagi dengan masalah-masalah pekerjaan utama ke depannya, maka perasaan-perasaan saat ini itu tidak dibawa kepada seterusnya gitu, untuk terutama dalam proses melakukan asuhan kepada pasien masing-masing tenaga kesehatan. Baik, kita selanjutnya akan melihat bahwa komunikasi efektif ini kan harus memang digencarkan gitu ya di dalam pelayanan kesehatan. Nah, komunikasi efektif tentunya harus kita terus promosikan gitu ya, ketika memang semua profesional pemberi asuhan kita harapkan mampu menjalankan komunikasi yang efektif di dalam pelayanan kesehatan. Nah, ini ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan terkait dalam upaya kita mempromosikan komunikasi yang efektif. Yang pertama, kita mendidik semua anggota tim kesehatan tentang perilaku profesional, termasuk pelatihan dasar-dasar ya, seperti bersikap sopan selama interaksi, baik itu melalui telepon atau bisnis etiket, dan keterampilan mungkin untuk orang-orang umum yang dihadapi gitu dari pelayanan kesehatan yang kita lakukan. Nah, ini harus kita terus berikan edukasi, pendidikan yang mana mereka harus mampu mengetahui terlebih dahulu sebelum mereka nanti menerapkan tentunya. Kemudian semua anggota di dalam tim itu bertanggung jawab tentunya untuk menjadikan dirinya sebagai role model gitu ya, memodelkan perilaku yang memang tepat gitu, yaitu komunikasi ini. Dan
penegakan yang memang diinginkan kode etik itu secara konsisten dan merata. Apa saja kode etik yang memang harus diperjuangkan, harus diterapkan oleh masing-masing profesi atau bahkan mungkin secara umum di dalam rumah sakit tersebut. Kemudian selanjutnya adalah menetapkan pendekatan yang menyeluruh terhadap perilaku yang mengganggu dan mengintimidasi. Nah, itu kita bisa masukkan juga termasuk tadi yang mana toleransi itu harus ditekankan gitu ya, membuat sebuah toleransi yang besar antar tenaga kesehatan sehingga hal-hal yang mengganggu atau yang bersifat mengintimidasi mungkin tidak dibawa ketika kita melakukan asuhan kepada pasien, sehingga pekerjaan kita tetap menjadi hal yang profesional, komunikasi kita menjadi tetap yang baik. Kalau memang harus menyampaikan dan berkomunikasi secara panjang lebar gitu ya terhadap tenaga kesehatan, jangan bawa perasaan yang tidak enak sebelumnya, sehingga ini dapat menimbulkan masalah tentunya ya. Jadi toleransi nol ini perlu memang kita gencarkan untuk kita lakukan gitu ya. Nah, ini juga kita perlu menguatkan gitu ya keterlibatan dan dukungan gitu dari misalnya tenaga kesehatan, pimpinan gitu ya, sehingga mungkin akan membuat kekhawatiran yang terjadi yang buruk di lapangan itu bisa kita kurangin seperti itu. Jadi benar-benar memang ketika misalnya adanya gangguan gitu ya ataupun intimidasi gitu, itu harus dia direspon dengan cepat sehingga mungkin dapat terselesaikan dengan baik, sehingga ini tidak berlarut masalahnya ke depan. Selanjutnya adalah mengembangkan sistem untuk mendeteksi dan menerima laporan yang tidak profesional, mengganggu, dan perilaku yang mengintimidasi. Nah, ini perlu adanya memang sebuah sistem pelaporan sehingga pimpinan bisa mengetahui, manajer bisa mengetahui bagaimana hal-hal yang mungkin tidak sesuai dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada pasien atau klien, sehingga dengan laporan yang jelas, pendeteksian yang tepat, ini bisa diupayakan untuk dilakukan tindakan pemenahan secara segera. Nah, ini bisa dilakukan sehingga kalau memang ini cenderung terabaikan semuanya, maka komunikasi efektif tentunya tidak akan pernah berjalan, karena mereka menganggap apa yang mereka sampaikan sudah tepat, apa yang mereka komunikasikan dengan pasien sudah tepat, atau antar tim sudah tepat, sehingga mereka tidak merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Nah, ini penting untuk kita kenali dan kita terapkan di pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan memang idealnya melibatkan pasien dan keluarga dalam proses terapi gitu ya. Nah, yang pertama kita akan lihat terkait dengan memberikan informed consent. Dalam proses informed consent ini ada mungkin namanya barometer gitu ya, untuk mengetahui sejauh mana sih keterlibatan pasien dalam proses terapi. Apakah benar-benar pasien itu mengetahui secara detail apa yang dilakukan kepada dirinya gitu. Nah, informed consent inilah bentuk buktinya. Jadi informed consent ini memang tidak hanya sebatas tanda tangan pasien dan keluarganya gitu, tapi memang merupakan sebuah proses dalam memberikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk mempertimbangkan semua pilihan dan mungkin resiko-resiko yang bisa terjadi pada pasien saat melakukan proses pemberian pelayanan di dalam fasilitas kesehatan tersebut. Nah, ini harusnya memang menjadi hal yang penting untuk dilakukan sehingga pasien memang bisa mempertimbangkan dan bisa mengetahui gitu ada kemungkinan apa saja yang bisa terjadi dalam proses pengobatannya. Nah, mungkin kalau kita bicara terkait dengan informed consent ini, ada dua bagian utama sebenarnya dari informed consent itu. Yang pertama itu terkait dengan bagaimana sih menginformasikan pasien gitu terkait mengenai pemberian informasi oleh praktisi kesehatan yang memang memberikan asuhan kepada pasien tersebut. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan yang namanya penangkapan informasi oleh pasien sebagai
mana dia sudah tahu atau belum, apa yang diinformasikan sudah paham atau belum gitu ya. Nah, yang kedua adalah bagian yang memang memungkinkan pasien untuk mengambil keputusan. Jadi pengambilan keputusan oleh pasien itu sifatnya bebas gitu ya, tidak terpaksa. Kita mau melakukan tindakan apapun, pasien bebas mau atau tidak untuk memilih. Jadi bukan berarti walaupun itu baik gitu ya untuk pasien, kita harus memaksakan, tidak. Tapi dengan informed consent ini memang memberikan kesempatan mereka untuk memilih gitu. Meskipun kalau misalnya mereka tidak tahu, maka informasikan tadi sebelumnya seperti saya sudah jelaskan bagiannya. Kemudian di dalam memutuskan ya tentunya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan budaya dari masyarakat itu, sehingga mereka memang memutuskan untuk mau atau tidak mau seperti itu. Nah, kemudian kita akan lihat terkait dengan apa saja sih sebenarnya informasi yang harus diberikan gitu ya pada pasien ketika kita mungkin memberikan salah satunya tadi informed consent tadi gitu. Nah, yang perlu diberikan antara lain sebenarnya ada diagnosis. Jadi diagnosis ini ya meliputi prosedur diagnosisnya dan hasil pemeriksaannya gitu ya. Jadi tidak ada lagi pasien ataupun keluarga yang tidak tahu dengan diagnosa pasien ketika sudah masuk di rumah sakit misalnya ya. Kemudian tingkat kepastian diagnosisnya gitu ya. Ini mungkin lebih banyak dalam profesi dokter gitu ya. Apakah ilmu yang ketidakpastiannya itu ada gitu terjadi pada pasien gitu ya. Mungkin dengan banyaknya gejala yang muncul sehingga belum bisa tegak diagnosa yang pasti, ataupun nanti bisa berubah-ubah atau bisa tambah diagnosanya. Ini perlu disampaikan. Kemudian resiko terapi yang diberikan, nah ini juga perlu disampaikan kepada klien di dalam informed consent tersebut. Manfaat terapinya, kemudian perkiraan waktu dalam pemulihannya berapa lama ya gitu misalnya dilakukan ini. Jadi jangan sampai pasien baru dirawat hari ini, malamnya udah ditanya besok pagi udah boleh pulang atau enggak, padahal mungkin terapi yang diberikan itu sudah mencakup 3 hari gitu minimal gitu kan. Nah, ini perlu disampaikan tentunya. Kemudian kita juga perlu menyampaikan terkait dengan siapa kita yang menjelaskan gitu ya. Kemudian siapa saja yang memberikan terapi nantinya, adakah spesialistik khusus yang terlibat seperti itu ya, sehingga mereka memang mengetahui secara detail. Kemudian ketersediaan terkait dengan biaya perawatan juga harus mungkin disampaikan di awal gitu dalam informed consent tersebut, sehingga memang masyarakat tidak kaget di akhir nuntut kok bisa mahal banget nih gitu perawatannya. Ya harusnya ini sudah terselesaikan di awal saat informed consent pertama kali masuk rumah sakit tersebut ya. Nah, kemudian kita bicara terkait dengan keterlibatan dalam kompetensi budaya ya. Ini sebuah istilah memang yang digunakan untuk mendeskripsikan terkait dengan pengetahuan, keahlian, dan sikap yang memang harus dimiliki semua tenaga kesehatan supaya dapat memberikan pelayanan kesehatan yang memang tepat dan tentunya adekuat pada semua orang, dengan tetap memang menghargai budaya lokal yang ada pada tempat ya di mana kita bekerja. Nah, tenaga kesehatan memang yang mempunyai kompetensi budaya itu seharusnya mampu untuk memahami dan menerima perbedaan budaya. Mereka juga harus mampu memahami dan dari nilai-nilai budaya yang memang dipercaya oleh seseorang tersebut. Kemudian kita juga memang sebagai tenaga kesehatan perlu memahami bahwa individu dengan latar belakang budaya yang memang berbeda akan berkomunikasi, berperilaku, menyampaikan kesimpulan, menginterpretasikan masalah, memecahkan masalah, ya tentu dengan cara yang pasti berbeda antara satu dengan lainnya. Itu jangan disamakan dengan kehendak kita saja sebagai tenaga kesehatan. Kemudian juga kita perlu memahami terkait kepercayaan terhadap budaya yang memang mereka sudah anut gitu ya, ataupun kepatuhan mereka terhadap pengobatan. Kemudian menyesuaikan juga cara bekerja dengan budaya setempat tanpa mungkin menghilangkan aspek-aspek yang menjadi keharusan atau aspek-aspek yang justru dapat bertentangan. Nah, itu tentu tidak kita lakukan sebagai tenaga kesehatan. Sehingga ini kita akan banyak terlibat gitu ya, dan menghargai pasien yang ada. Kemudian kita perlu menyampaikan insiden kepada pasien.
Jadi memang prinsip berkomunikasi yang baik itu adalah jujur gitu ya, dan tidak menutupi kesalahan. Setiap insiden yang memang terjadi dalam proses pelayanan kesehatan itu tentunya harus dijelaskan gitu ya, dan didiskusikan secara terbuka dengan pasien. Jadi ini memang sistem keterbukaan gitu ya, dalam mungkin hal-hal yang mungkin terjadi, sehingga mereka sudah bisa melihat gitu. Kemudian kita perlu juga mungkin ya, ada hal yang mungkin sudah pernah kita bahas bersama terkait dengan kejadian yang tidak diharapkan gitu ya. Pasien yang memang selalu ingin mendapatkan penjelasan gitu mengenai terjadinya kejadian yang memang tidak diharapkan gitu ya. Nah, ini bisa mencakup dalam beberapa hal penjelasan terkait dengan kejadian tidak diharapkan ini. Yang pertama itu akan menjelaskan mengenai apa yang telah terjadi, kejadian apa. Nah, itu perlu disampaikan kepada pasien. Kemudian pernyataan akan bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi. Kita meminta maaf, memastikan bahwa mencegah kejadian yang sama terulang lagi, tidak akan terulang lagi maksudnya. Dan pada beberapa kasus hukuman dan kompensasi itu mungkin bisa dijalankan. Nah, ini mungkin sudah pernah saya singgung sebelumnya ya, terkait dengan kejadian yang tidak diharapkan. Baik, ini informasi yang harus diberikan pada pasien. Nah, ini sebenarnya sudah saya singgung tadi di atas ya sebelumnya, terkait dengan diagnosis pasien, tingkat kepastian diagnosis, risiko terapi, manfaat terapi, sampai pada ketersediaan dan biaya perawatan. Nah, ini sudah saya jelaskan lebih detail tadi pada saat kita membahas terkait dengan informed consent ya. Nah, kita akan lihat terkait dengan insiden mungkin yang sudah saya singgung sebelumnya. Ini ada 8 prinsip pemberian informasi insiden menurut dari Australian Commission for Safety and Quality in Healthcare ya. Jadi yang pertama adalah komunikasi yang terbuka setiap saat. Dimana ketika terjadi hal yang memang tidak diinginkan pada pasien gitu ya, dan keluarganya itu, pasien dan keluarga harus diberikan informasi mengenai apa yang telah terjadi dengan jujur tentunya ya, dan terbuka sepanjang waktu. Di mana informasi mengenai proses yang sedang berlangsung memang sebaiknya juga diberikan, apa saja yang sekarang dilakukan gitu ya. Kemudian pengakuan. Ini organisasi pelayanan kesehatan harus mengaku jika memang suatu kejadian yang tidak diharapkan atau KTD itu terjadi, dan memang memulai proses pemberian informasi itu harus dilakukan gitu secara terbuka tadi. Kemudian mengekspresikan penyesalan atau minta maaf gitu. Jadi jangan sampai merasa powernya kuat tidak mau minta maaf terhadap kejadian yang tidak diharapkan. Dan permintaan maaf ini memang sebaiknya disampaikan secepat mungkin, sedini mungkin. Kemudian memahami keinginan pasien dan keluarganya. Ini memang sudah menjadi hal yang wajar gitu ya, jika pasien dan keluarganya ingin mengetahui semua fakta-fakta terkait dengan terjadinya kejadian yang mungkin tidak diinginkan, dan ataupun kejadian yang memang yang sifatnya sedang proses melakukan tindakan, konsekuensinya apa gitu ya, ingin diperlakukan dengan penuh empati. Perawat mampu memahami ataupun pihak rumah sakit mampu memahami perasaan mereka gitu ya, dihargai gitu ya, dan diberikan dukungan sesuai dengan memang yang dibutuhkan oleh pasien. Kemudian yang kelima adalah dukungan dari staf medis. Organisasi pelayanan kesehatan ini memang harus menciptakan lingkungan di mana memang semua staf mampu dan terdorong gitu untuk mengenali dan melaporkan terjadinya kejadian-kejadian tersebut, dan mendapatkan dukungan tentunya dari organisasi dalam memberikan informasi pada pasien. Yang keenam adalah manajemen resiko yang terintegrasi gitu ya, dan perbaikan sistem. Investigasi kejadian tidak diharapkan ini harus dilakukan, dan hasilnya dilakukan melalui proses yang memang berfokus pada manajemen resiko gitu ya. Ini juga mungkin sudah dibahas sebelumnya terkait dengan manajemen resiko ini. Kemudian pemerintahan yang baik gitu, atau institusi yang baik gitu ya. Proses pemberian informasi insiden pada pasien ini membutuhkan proses peningkatan mutu dan identifikasi resiko klinis melalui mungkin kerangka institusi yang memang ada investigasi khusus gitu yang melihat terkait dengan kejadian yang tidak diharapkan. Dan kemudian tentunya harus dianalisis untuk mengetahui apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah hal yang sama terulang kembali di masa depan. Nah, ini perlu dilakukan. Kemudian kerahasiaan yang terakhir ini.
kebijakan dan prosedur yang dibuat organisasi pelayanan kesehatan memang harus mempertimbangkan sepenuhnya privasi dan kenyamanan dari pasien itu sendiri. Jadi tidak boleh kita yang justru menggembar-gemborkan, menjelek-jelekan pasien. Kerahasiaan pasien harus tetap terjaga. Sehingga memang ini sesuai dengan memang hak-hak yang dimiliki oleh pasien itu sendiri. Baik, demikian penjelasan terkait komunikasi antar tim anggota kesehatan, terutama mungkin lebih banyak gambaran ya, ini komunikasi di fasilitas pelayanan kesehatan ya, sehingga mungkin kita bisa mempunyai gambaran walaupun kita mungkin tidak berada di tatanan manajerial gitu ya, langsung berada di manajerial, tapi bekal ini adalah ketika memang teman-teman nanti sudah berada pada tatanan manajerial, tentu ini sangat bisa diterapkan gitu langkah-langkah penerapan promosi dari komunikasi yang memang efektif di pelayanan kesehatan. Oke, sampai jumpa dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.